Ya, teman-teman, hari ini di hari libur tanggal 16 bulan 11 di bagian ketiga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan subscribe yang terbaru, yang sudah lama juga terima kasih ya. Terus yang telah memberikan super thank you juga terima kasih. Silahkan teman-teman dibaca dulu untuk diperhatikannya. Tidak ada kata terima kasih yang sebesar-besarnya, hanya untuk teman-teman semua ya. Di sini kita semuanya belajar, mudah-mudahan apa yang saya sajikan berkenan di hati teman-teman. Adapun apabila ada kekurangan silahkan ditambahkan, karena sangat penting kekurangan itu untuk ditampilkan biar kita sama-sama belajar di sini dan biar semua orang juga tahu apa yang dipermasalahkan teman-teman di bursa kita ini. Baik teman-teman, thank you super juga terima kasih ya. Langsung saja teman-teman ya, kita uji untuk toba. Kita lihat toba. Teman kita katanya ada pembelian ya. Kemarin katanya di harga 4906500 ya. Pas banget di harga yang saya gariskan ya. Baik teman-teman, perhatikan. Perhatikan ini area 444-nya ya. Apabila si toba ini tidak melewati garis 499 ya teman-teman ya, sesuai dengan garisnya nih, mungkin dia akan upcut ataupun sampai sinilah, sampai 444 gitu ya. Karena di sini kan ada gap juga ya. Nah, mudah-mudahan bisa menutup area sebentar, mungkin bisa ke atas lagi. Tanda-tanda kenaikan sudah terlihat di 558 sama di ini belum tercapai nih di 725-nya teman-teman ya. Ini juga lagi. Cuman ini lagi berusaha, sebenarnya lagi downtrend teman-teman, ini lagi downtrend. Kenapa sih MA10-nya sudah mulai di atas candle ya. Tapi kalau ada pembalikan ya akan lebih baik lagi gitu ya. Target saya itu di 729, itu hanya baru kesentuh sama shadow-nya. Saya bilang ini kalau ke sama shadow tidak baik. Pinginnya sama body gitu. Ini juga lagi posisi ini. Ini sih kepala merah bukan? Oh bukan ya. Ini biasanya 3 candle seperti ini suka up ke atas biasanya, berdasarkan kebiasaan ataupun ada kenaikan dikit lah gitu ya. Cuman informasi untuk bandar lokalnya 2 hari ini lagi ngebuang. Bandar lokal ngebuang 14 November ya. Coba perhatikan 14 Novembernya. Ada 14 November, ada CTP YJXC SQ GRAI Excel itu ya teman-teman yang ngebuang. Tapi teman-teman kita bagus juga nih pada itu apa namanya, ketika ada ke bawah langsung ngebuang ya. Terus untuk CC YPRG ini yang ngambil juga banyak, CC luar biasa, CC ngambil ya. Di sini ada bandar lokalnya, di sini juga ada retailnya juga. Jadi suka nyampur, YP juga sama nih. Kalau banyak sepertinya lumayan lah YP yang ngambil sama si CC. Untuk poren juga sama, pembuangan masih dalam posisi banyak juga per 2 hari ini. Ada si BB, CC, BQ, BK sama AK. Ini KZ yang nerima cuma 16,3. Jadi yang nerima kebanyakan di lokalnya ya, di CC, YPRG sama PK. Tapi lumayan broker lumayan. YB juga lumayan. Cuman sini si YJ sama YB bertolak belakang ya, YJ nggak jual tapi YB membeli. Nah, mudah-mudahan teman-teman target yang saya tarikan ke 558 ataupun ke 725-nya bisa tercapai. Cuman hati-hati aja area 438 sebagai tanda kalau dia udah jeblos area situ kemungkinan akan ke bawah. Dan nanti perhatikan si YJ apakah ngambil lagi ataupun si TP yang bisa ngambil lagi enggak. Dan untuk porennya perhatikan nanti si BK, si BB, si BK sama si C apakah ngambil. Kalau ngambil itu akan lebih baik lagi. Lanjut ya. Oh posisi belum posisi. Toba. Kalau teman-teman yang belum dibahas mungkin sabar aja ya. Hari libur ini tenang teman-teman. Kemungkinan semuanya kebahas ya, kemungkinan. Ini kuartal 2-nya belum kuartal 3-nya belum di itu ya, belum di apa namanya, belum di update ya. Ini 583796. Berarti dalam posisi murah teman-teman, murah ya. Posisi dia 1 tahunan dalam posisi sebenarnya ini lagi penurunan ya sebenarnya.
mungkin bisa ke area, kalau berdasarkan Pundacat di 453 ya harga tengahnya itu di sana. Tapi untuk 3 tahunan, posisi perhatikan 3 tahunan ini dalam posisi murah, tidak murah banget, cuma dalam posisi murah, artinya bisa menuju ke angka 1000-an lah. Cuman teman-teman harus bersabar kalau mau ke 3000-an. 5000 juga sama dalam posisi murah. 10 tahunan juga dalam posisi murah, bisa ke angka 1119-an ya. Ini baru naik sekali, tapi ini pernah naik. Oh, tenang aja teman-teman, walaupun teman-teman nyangkut di area pucuk, nih ada sejarahnya dia kembali ke pucuk ya. Malahan lebih tinggi pucuknya ketika teman-teman contoh nyangkut dulu gitu tahun 2018, kejemput lagi waktu tahun 2021 ya. Istilahnya teman-teman sih kalau pingin gak ke atas ya harusnya average dikit ada uang dikit, pasti average teman jadi di bawah, jadi pas dia ada kenaikan langsung profit ya. Ini juga sudah melewati garis terendahnya kemarin di 212 ya. Sekarang lagi menuju ke atas ya, walaupun lagi kalau 1 tahunan lagi menuju ke bawah ke harga tengah, cuman untuk 10 tahunan jika agak panjang dikit dia lagi menuju ke atas. Lanjut ada LMAX. Kenapa LMAX ini katanya harga 29, terus cashnya 46. Coba cek and recheck sambil menunggu kebuka. Target yang saya targetkan belum ketembus ya. Ini target bulan 9 teman-teman ketembus. Cuman untuk area kenaikannya sudah ketembus. Hapus saja. Sekarang lagi menuju downtrend, lagi menutup PR-nya teman-teman. Ini PR-nya teman-teman. Perhatikan. Ini PR-nya di angka 27-nya teman-teman. Mudah-mudahan sih ke PR-nya ketembus dulu biar aman, biar aman dan nyaman untuk naik ke atas. Terus ini tanda-tanda kenaikan sudah ada di 44, terus ada gap juga nih, di gap juga di 32. Nah, jadi ini kenaikan sebenarnya sudah ada dan si kepala merah juga 44-nya sudah ada ya. Mudah-mudahan sih ini bisa di up langsung ya, langsung mantap. Atau kalau langsung ini kan cuma 10%-an deh. 10% akselerasi kan LMAX deh. Akselerasi kan? Tunggu sebentar ya, akselerasi. Nah, ini untuk cash, katanya cashnya 30 miliar. Tesnya berapa ini? 46 cashnya, 46. Oh, mungkin beda itu ya, nggak jadi masalah lah, beda-beda dikit ya. Ini cashnya 30 miliar. Ini kan saham IPO ini kalau secara fundamental sih ini belum bisa dihitung ya. Cuman untuk kuartal 2-nya aja sudah lumayan, udah positif ya. Kemarin kan negatif, sekarang positif, dan untungnya cuma jutaan aja. Tapi emang betul kalau kelas akselerasi ya emang harus segini gitu ya. Malahan kalau di atas 10 miliar curiga gitu kan. Jangan-jangan ini di markup gitu ya. Nah, kalau untuk papan akselerasi untung jual 50 juta, 50 juta atau enggak 100 juta. Nah, itu patut benar segitu gitu ya. Cuman kalau istilahnya untung sampai 10 miliar, 20 miliar ya itu harus dicurigai untuk harga IPO-nya gitu kan. Cuman untuk harga segini ya masih normal ya. Kita harus lihat dulu secara full nanti untuk LK-nya ya. Nah, ini lagi ada pembuangan dari bandar lokal ataupun poren ya, teman-teman perhatikan bandar lokal. Ini bandar lokal kembali ngambil di sini ya. Saya sekarang ngebuang, poren juga sudah ngambil tapi masih ada sisa kalau untuk poren teman-teman. Tanggal 5 coba perhatikan untuk poren dulu ya. Tanggal 5 poren sudah ngambil sampai sekarang, berarti masih ada sisa apa? Masih ada sisa 2,1 ribu lagi atau 2100 lagi. Dari AI yang ngambil 29, CHI ternyata di sini yang ngambil ya. 31.000 tinggal sisa 2.000 ya. Kalau 2.000 kalau ada yang nampung ya biasanya langsung dihajarkan saja gitu ya. Kebetulan lokal cenderung dia pas ngambil ke bawah. Nah, mudah-mudahan dia bisa ngambil dari bawah lagi. Perhatikan besok kalau dia ngambil dari LMAX, ngambil dari bawah lagi, kemungkinan bisa uptrend lagi ya teman-teman, menuju mungkin ke angka 46-nya ya. 46 belum ketembus teman-teman ya. Ini tanggal 17-nya. Malahan disisain dikit ya, pada dikit lagi ya ketembus. Perhatikan tanggal 15 untuk domestik. Siapa yang nerima CP XC? Kalau CP sih bagus ya, cuman XC doang nih yang teman-teman kita. PD, XL, CC juga ada, DR juga ada untuk lokalnya. Berarti di sini sinyalir CEP, CEU inilah yang nanti kalau CEU atau CEP udah mulai masuk lagi, kemudian akan di-up lagi ya. Kalau si CP sih udah jauh yang benar di sini ya.
Dia pengennya murah terus sih kalau si EP ya. Ya bagus teman-teman, untuk LMAX sebenarnya penurunannya baik. Hati-hati aja area 27, nah PR yang harus diselesaikan. Kenaikannya bisa ke 32 dulu, nanti mungkin bisa ke si kepala di 44 dan targetnya di angka 45 ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ. Lanjut, ada Bumi. Ini Bumi banyak ditanyain juga Bumi ini. Bumi bagaimana sudah meninggalkan gap ya, ini area gapnya di angka 174, target kelima, target sunnahnya belum tercapai di angka 200. Kita harus lihat di sini teman-teman ya, di apa namanya, di garis 3 di pundak cat ya. Karena punya cat ini kalau untuk 1 tahunan lagi over value, kemudian habis over value banget di 172. Perhatikan untuk 3 tahunnya juga sama, lagi menuju ke atas. Kalau untuk 3 tahunan lagi menuju ke atas, tapi sekarang lagi diturunkan. Terus untuk 5 tahunan dalam posisi mau ke atas juga. Jadi cenderung di Bumi, kalau yang dari bawah lanjutkan saja teman-teman ya. Cuman kalau yang baru masuk untuk 10 tahunan agak lama dikit, bisa menuju ke angka 220 sampai ke angka 329. Nah teman-teman perhatikan aja, nanti kalau dia sampai ke atas lagi, tidak koreksi yang tidak terlalu dalam, mungkin dia akan ke atas ya. Catatan dari saya, asalkan jangan lebih dari 126 jeblos, kemungkinan dia bisa ke bawah. Nah untuk bandar lokal dan foreign cenderung sekarang jualan, jadi lebih baik hati-hati saja, tunggu saja mungkin area 133 ya. Kalau saya cenderung sih lebih baik ini ke bawahin dulu ya, soalnya grup Bumi, terus apa lagi tadi ya, Bumi itu kan satu grup tuh, Dewa ya, saya bersamaan tuh ya. Bumi, Dewa, satu lagi BRMS ya. BRMS itu kembali di up ke atas, sekarang lagi turunin, makanya hati-hati aja ya, hati-hati saja. Lebih baik kalau yang mau ngambil jangan ngambil dulu, tapi kalau yang mau di atas masih santai gitu, soalnya belum putus, MA 10-nya masih berada di bawah candle. Cuman sekarang si Bumi ini lagi dibuang sama ban lokal dan cenderung dia kompak. Per hari kemarin dari tanggal 13 November dia ngebuang ya, perhatikan nih tanggal 13 November siapa yang ngebuang ya. Untuk domestik yang ngebuang RF, ZP, LG, DR, MI, yang nerima AZ, YPIP. Tapi yang nerimanya bagus nih, saya bilang ini yang nerimanya bagus, cuman yang ngelemparnya emang Bandar sih ya, udah harus menerima pun gitu. Tapi kalau si AZ, si YP mampu menerima sama si IP, ya bisa jadi ini istilahnya keren gitu kan. Coba lihat foreignnya masih kuat nerima enggak. Wah kayak si foreign juga kuat nerima nih. Dek aja ngambil 18,8 miliar, KI ngambil 4,5 miliar ya. Cuman yang paling banyak adalah di lokalnya, tapi bukan dari bagian dari bandar lokal. Dia adalah sebagian dari luar bandar lokal yang masuk ke Bumi ini. Karena Bumi lotnya sangat jumbo ya, bagus, jadi foreign juga sekarang tertarik. Beda dengan lot yang tipis ya, dia yang upnya kurang kalau untuk ketertarikannya ya. Untuk ke saham yang lotnya kecil kadang-kadang foreign itu gampang ngegoceknya, cuma kalau untuk gede begini enak gitu kalau foreign itu ngebuangnya ya. Nah sebetulnya teman-teman ini target, kalau mudah-mudahan sih target kelimanya tercapai. Untuk saat ini tunggu dulu konfirmasi teman-teman, walaupun di sini ada tarikan dari bawah, tapi si bandar lokal dan foreign ini dalam posisi dia buangan ya, hati-hati saja jangan sampai tembus ke 126 ya. 126 itu bisa ke bawah teman-teman ya, bisa ke bawah. Ini jadi untuk 5 tahunan dikit lagi teman-teman. Jadi kalau 209 173 berarti tinggal berapa poin lagi itu, 25 poin lagi ya, tidak jauh-jauh, cuma 25 poin lagi teman. Jadi ini teman-teman kalau mau ngambil dari atas berpikir ulang saja dulu, kecuali kalau teman-teman nanti sudah ke bawah lagi, nanti ada pantulan ya, mungkin pantulannya saja yang diamankan ya. Tapi kalau teman-teman agak lama dikit ya, kalau dia koreksi sampai ke angka 138 ya, itu bisa diamankan sampai ke atas, bisa sampai ke angka 210 gitu ya. Bisa jadi seperti kalian dalam posisi sekarang lagi up ke atas untuk 10 tahunan. Tapi untuk 1 tahunan, 3 tahunan dalam posisi lagi mahal-mahalnya. Terserah teman-teman itu mah ya. Oke, Bumi sudah. Terus BRMS
BRM juga sama lagi menuju downtrendnya. Nah ini garis yang saya gariskan mudah-mudahan tidak ketembus ya. Kalau ketembus ya bisa downtrend. BRMS harus berpikir ulang untuk ngambil BRMS. Kenapa? Ini dalam posisi tinggi. Posisi tinggi, tinggal dikit lagi ke 500 BRMS kan, benar kan? Ya, tinggal ke 500, tinggal dikit lagi teman-teman ya. Ini untuk berapa tahunan? 10 tahun juga. Ini untuk 10 tahunan yang juga dalam posisi dia dikit lagi. Jadi hati-hati aja, lebih baik teman-teman kalau yang baru ngambil urungkan. Cuman kalau yang baru udah lama ya lanjutkan aja. Kalau udah lama ya tunggu aja sampai mungkin ini kan belum dead cross. Mudah-mudahan tidak dead cross gitu ya, mudah-mudahan bisa melanjutkan ke kenaikan soalnya BRMS ini lagi diakumulasi per hari ini ya dari porennya. Coba perhatikan poren hari ini tanggal 15. Sorry CC lagi yang ambil poren, CC yang ambil sih, mudah-mudahan si CC bisa memaaf harga ya. Soalnya ngambil CC sembeli jualan enggak. CC ngambil 1,9 juta lot 791 sambil jualan ya, hati-hati aja ya. Walaupun CC dia ngambil sekarang ya tapi tidak nemu kemungkinan CC juga punya strategi. Nah, apalagi ada si BK. Si BK lagi. Nah, dia istilahnya sisanya itu 1,1 juta lot. Ya, keren dah. BK juga ngambil 600. Cuman si BK kadang-kadang ya si BK itu ntar kalau dia mau keluar nih dalam posisi downtrend, dia pasti bikin jarum dulu di bawah. Nah, jarum di bawah baru dia ke atasin sambil jualan. Makanya hati-hati, ini garis yang saya gariskan udah kesentuh berarti belum jebol ya. Belum jebol, andaikan jebol ya bisa ke angka 335, hati-hati aja di situ. Jadi BRMS lagi dipungut sama poren tapi buminya lagi dibuang dulu. Mudah-mudahan saya bisa Senin ada pungutan balik. Jadi saya doakan aja. Cuman kalau yang baru ngambil ya hati-hati aja, ini tinggal sedikit lagi teman-teman. Kalau sekarang harganya 400 ya tinggal berapa nih? Cuma 150 poin lagi, dan sekarang harganya udah tinggi selama 10 tahunan. Kemarin mencapai puncaknya itu di angka 492 ya. Di situ penting harga puncak, makanya saya tidak berani menyampaikan target ke atas karena di sini tidak ada tanda-tanda, cuma sedikit doang tanda-tandanya nih. Ada gap doang di 4114. Saya tidak berani untuk menarikkan ke atas. Tapi kalau teman-teman punya planning ya silahkan ya. Planningnya mungkin planning teman-teman ya. Andaikan dia contohnya contohnya kemarin, besok teman-teman ngambil kemarin ya, ataupun nanti hari sini, perhatikan aja nanti kalau dia jeblos area 340 walaupun dia untuk menembus PR-nya, karena kan ini PR harus terjemput. Jangan lupa di 277 juga dia punya PR ya. Nah, mungkin nanti perhatikan aja area sini teman, area 321 kalau teman-teman mungkin bisa average area 321 untuk ada pantulan dikit ke harga biasa ke harga nggak jauh-jauh teman. Contoh ini ke angka sini ya 277, mungkin ada pantulan ke area 338-nya. Nah, mungkin itu bisa menjadi titik keluar teman-teman ketika dia terjun ke bawah untuk average gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau sekarang lebih baik teman-teman, saya sarankan lebih baik walaupun naik biarin aja, dikasih kesempatan di sideway lama. Jadi teman-teman kalau nyangkut sideway-nya lama ini teman-teman, sideway-nya lama ya, dari tahun berapa nih, 2000 sedikit, kalau sekarang sedikit. Ini sideway sekarang nih, andaikan dia diturunkan dari atas ya, nih bisa sampai berdasarkan sejarahnya ya, dari tahun 2027 ke angka 2017 ke angka 2003 tahunan, bisa jadi seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan sih sekarang BRMS tidak seperti dulu mungkin gitu ya. Ini untuk secara harga wajar juga kuartal 2 juga udah kemahalan banget ya teman-teman. Ini emang Bandar yang ngelola. Kalau Bandar yang ngelola ya biarin aja lah. Ada Dewa, ini Dewa juga sama teman-teman. Dewa, BRMS, Bumi itu dalam posisi sebenarnya harganya tinggi, cuman kalau Bumi masih bisa punya peluang lah. Nah, untuk Dewa teman-teman, target kedua sudah tercapai semuanya. Yang suka saya bilang kemarin waktu di sini nih, saya bilang udahlah, udah tinggi, saya tidak mau ngebahas lagi. Kenapa? Karena sudah tinggi teman-teman nih. Dewa itu sudah tinggi banget. Selama 10 tahunan dia itu dia tidak udah mahal banget selama 10 tahunan gitu. Istilahnya udah nyampe titik tertingginya lah, atau 10 dikit lagi ke harga tertingginya cuma 153. Jadi sayang banget teman-teman kalau teman-teman ngambil gitu, kemarin ngambil oke lah cuan gitu ya. Tapi kalau dibiarkan kemarin kan 2 hari ini lumayan turun lumayan ya. Ini target yang saya targetkan 110, cuman udah lama kejemput gitu ya. Jadi saya tidak akan membuat
target lagi ya, cuma target penurunannya aja. Hati-hati aja teman-teman, ini kan yang area si ekor hijau juga 99 ada, tapi saya ke bawahin aja. Andaikan dia ditahan di yang 99, dia mungkin ada kenaikan sedikit lah gitu ya ke angka 117 setelah penurunan. Cuman kalau dia jeblos 99 dan menuju ke angka 91, karena ini PR yang harus diselesaikan, maka dia akan melanjutkan penurunan ke angka 76 ya. Mudah-mudahan sih tidak ya, mudah-mudahan sih dia ada kecenderungan ditahan di area 99-nya. Nah, hati-hati juga sama ini kalau udah sideways-nya lumayan panjang gitu kan, dewa juga sama lumayan panjang, malahan dia pernah digocap. Nah, hati-hati seperti itu. Ini juga luar biasa bukit gunung yang mungkin akan mencapai harga tertinggi 152 ya mungkin. Cuman untuk yang pengambilan sekarang lebih baik teman-teman hindari aja, untuk swing hindari aja, udah tinggi. Kalau mau scalpingan aja, karena kenapa scalpingan? Perhatikan nih si bandar lokal dan pernah sebenarnya lagi ngambil kemarin itu ngambil tinggi, cuman pembuangan sedikit ya. Balahan bandar lokal juga ngambil lagi. Kita perhatikan dari tanggal 12 November deh. Ini ada peluang ke atas ada, cuman saya ini udah tinggi. Jadi ini khusus pemain yang scalping aja lah gitu, scalping aja lah udah gitu ya. Ini si AK aja ngambil 1,5 juta lot, CC 1,1 juta lot. Seperti biasa CC suka jualan di atas, makanya manfaatin untuk scalping aja. Ya, jangan teman-teman ditunda-tunda nanti, soalnya ini si bandar foreign sama lokal belum jualan yang signifikan gitu, kecuali bumi. Kalau bumi sudah jualan ya. Nah, juga di lokal juga ada SS, YU, HP ini bagus semua, cuman nih teman-teman sudah pada ngambil, makanya hati-hati teman-teman ya. Hati-hati kalau teman-teman kita sudah banyak yang ngambil, ya biasanya enak tuh kalau yang udah nyangkut di pucuk gitu kan. Banyak yang average sembari nurunin harga, karena teman-teman banyak yang average gitu kan, terus banyak baru ngambil gitu kan. Nah, untungnya maaf, mas 10 kan belum putus ya, bisa kemungkinan bisa ditahan di mas 10-nya gitunya. Cuman untuk ke atasnya lagi bisa jadi karena sini belum jualan, di bandar lokal tempat belum jualan. Nah, ini kecenderungan ketika sudah naikin ya dia jualan lagi seperti kemarin ya. Dia naikin, di sini naikin sebentar, dia langsung jualan habis, langsung diambil lagi. Dan mungkin ini akan dipermainkan sama bandar foreign ya, karena lokal juga kemarin sempat ngambil dikit untuk ditahan ya. Oke teman-teman, untuk dewa seperti itu. Jadi hati-hati, ini sudah area tertingginya ya, walaupun sedang mendekati harga 107-nya ya, mungkin ada kenaikan sedikit di bagus. Tapi kalau dia naik ke atas ya silahkan aja. Kenapa? Karena sudah mencapai harga ini, tidak ada tahanan, hanya bandar saja yang mampu untuk 10 tahunan ya. Kalau ke belakang silahkan cek teman-teman. Cuma untuk 10 tahunan sudah mencapai titik tertingginya selama 10 tahun. Jadi kalau bandar muka atasin ya bagus, tapi kalau teman-teman yang ngambil dari bawah, sangat beruntung banget ini. Sampai naik berapa ratus persen kalau dia teman-teman ngambil dari angka 50-an ya. Terus yang nyangkut juga di area 2017 juga sudah mulai kejemput semuanya, kejemput yang mulai secuan sekarang gitu ya. Jadi sebuah emiten itu teman-teman, walaupun teman-teman nyangkut di atas, asal mau berjuang dengan waktu teman-teman. Yang penting RDN-nya tidak lupa password aja, masih aman. Mau setahu tahun ini aja sampai tahun berapa nih? Dari tahun 2017 diangkat-angkat lagi, kalau kejemputnya doang tahun 2022. Kalau teman-teman ngambil kemarin waktu tahun 2023 bisa diangkat ke tahun 2000, masih di tahun 2023 lagi. Kemarin teman-teman yang nyangkut di area mungkin di sini nih nyangkut ya. Tahun 2023, sekarang 2024 sampai tinggi. Artinya apa? Artinya suatu saat emiten walaupun gocapin, yang penting tidak PKPU aja. Perhatikan teman-teman kalau mau ngambil saham-saham yang gocapan, yang penting tidak PKPU dan tidak bermasalah secara keuangannya, itu cenderung aman ya. Yang penting jangan di PKPU kan, yang penting banyak hutangnya. Jadi teman-teman kalau mau ngambil saham-saham yang di bawah 50, perhatikan DER-nya aja. Kalau DER-nya sudah di atas 1, terutama perusahaan-perusahaan biasa bukan bank ya, itu harus hati-hati, warning, apalagi 2 udah warning, karena jumlah hutangnya lebih besar daripada ekuitasnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut, ada Antam ya, ANTM. Ini kayaknya ditunda sampai ini teman-teman nih. Nanti kita tunda dulu ya. Untuk selanjutnya mungkin ya kita akan bahas lagi. Antam dulu deh. Antam bagaimana? Ini belum lama ngebahas Antam ya. Tanggal 14 ya kemarin ya.
Nah, ini tanda yang sudah saya tandakan sudah terjebol, biarkan saja terjebol. Nah, ini sudah saya gariskan juga, udah terjebol dikit ya. Kalau dikit nggak jadi masalah, biar aja. Perhatikan MA10, teman. MA10 lagi berada di atas candle, artinya lagi downtrend. Walaupun bandar foreign terus akumulasi karena keinginan untuk turun, ya dimanfaatkan ini sama bandar foreign untuk ngambil. Hati-hati, bandar foreign kadang-kadang seperti ini teman-teman, dia ngambil area bawah, tapi tiba-tiba kenapa dia jualan di bawah lagi, tapi dia akan membentuk shadow untuk jualannya. Nah, itulah teman di sini nih. Ini kan dia ngambil dari atas gitu, ternyata dia contohnya ngambil lagi di sini nih, dia akan berbentuk shadow, berarti lagi jualan. Makanya hati-hati ketika si foreign itu dari bawah ngambil nih, tiba-tiba ke sini ngambil lagi, ternyata dia ada sebagian foreign yang average, ada sebagian foreign yang baru ngambil gitu ya. Nah, kalau di sini sih foreign udah ngambil banyak, jadi kecenderungan ke atas sebenarnya ada, soalnya harga wajarnya ya 1.700 sama 2.400. Sekarang 1.400 ya murah lah, cuman ngambilnya nanti setelah apa? Setelah si MA10-nya berada di bawah candle, itu akan lebih baik dan lebih bijak lagi. Berdasar detik ini. Nah, udah mulai ada tekungan ke atas, pak. Jadi sini nih. Ini belum ada yang ngambil, walaupun ke atas biarin aja, kecuali pakai EMA ya, EMA lebih cepat ngambil. Nah, saya cenderung bukan di merahnya ini, nah pas di sini nih, nah ngambilnya di sini nih kalau saya ya. Saya biasanya kalau yang seperti ini ngambilnya nanti sore biasanya pas mau penutupan market 5 menit atau 10 menit setelah market mau tutup baru saya ngambil, karena cenderung di situ walaupun suka ada tarikan ke bawah ataupun ke atas, cuma di sana cenderung stabil ya. Kecuali yang swing ya terserah lah, swing mau harusnya ngambilnya dari pagi mula gitu kan. Cuman kalau yang scalping gitu, kalau yang swing suka seperti itu ngambilnya teman-teman ya. Jadi untuk antam lebih baik walaupun ada pungutan dari bandar foreign ataupun lokal juga sudah memungut, cuman kita perhatikan. Nah, di sini perlunya technical analysis untuk ngambilnya. Wah, foreign nih bandar harusnya udah ngambil gitu dari dulu nih. Nah, sekarang downtrend gini harusnya sebagai bandar atau enggak bandar foreign yang suka ngikutin foreign flow gitu ya, yang suka ngikutin foreign, harusnya sini tidak jualan. Nih, tidak jualan karena si foreign belum jualan ya. Nah, itulah kenapa semuanya saling keterkaitan. Saya bilang semuanya saling keterkaitan, baik fundamental buat apa? Buat lebih percaya diri. Perhatikan, ketika harga PR 1.700 sekarang 1.400, teman-teman nyangkut di 1.600, tenang, fundamental sampai 1.700. Ketika lihat pungutan dari bandar foreign ke atas tapi ini ke bawah, kan technical analysis menjadi patokan, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau bandar pengikut bandar foreign ya terus ngambil, terus ngambil biar ke bawah. Ini belum saatnya jualan, karena kenapa? Karena si foreign juga masih ngambil gitu. Karena kalau foreign sudah ngambil, fundamentalnya masih di atas, secara TA belum saatnya ngambil ya. Sebenarnya saling keterkaitan semuanya kan. Jadi saya juga merasa yang nyangkut di atas merasa tenang, foreign masih ngambil, secara TA juga secara fundamental juga masih 1.700. Nanti kalau average ikutin TA-nya. Oh, saya mulai nambah lagi deh muatan, ikutin aja TA analisnya, MA-nya 10 bawah candle, baru ngambil lagi, bisa average. Nah, seperti itu. Jadi semuanya saling keterkaitan. Jadi kalau yang baru ngambil santai saja teman-teman. Tunggu si MA10 sudah mulai di atas candle. Itu terus kalau kan pungutan bandar udah mantep, bandar foreign udah mantep, bandar lokal juga sudah mantep gitu, udah bagus lah gitu ya. Oke. Satu lagi Bevin deh. Bevin ini teman kita nyangkut di angka 945 ya. 945. Ini bukan jam 9.45 ya. Oke, teman-teman, Bevin lagi menuju ke bawah dulu, biarkan aja teman-teman, jangan ngambil keputusan apa-apa. Lebih baik teman-teman santai saja karena masih ada di 852-nya untuk si ekor merah. Si ekor merah ini harus ketembus karena dia PR. Kalau di sini teman-teman ke 803 ini mau ketembus mau enggak ya enggak jadi masalah, bukan PR ini ya. Hanya nyentuh aja gitu. Kalau ini harus ketembus. Jadi
udah tinggi-tinggi banget, ketika melihat ini suatu saat dia akan ke sini. Coba kalau ini mah enggak, istilahnya bukan enggak ya, apa yang istilahnya ya? Bukan kewajiban dia untuk ke arah sini. Kalau ini kewajiban dia untuk ke arah sini, itu menurut saya, pendapat saya. Seekor merah juga itu menjadi cikal bakal. Saya bilang ini harus ke sini nih gitu. Makanya hati-hati aja, dia kan harus menuntaskan PR-nya. Lebih baik teman-teman tunggu konfirmasi aja, karena kan market juga lagi turun kan, santai aja. Kalau market lagi turun santai saja. Nah ini udah CMA 10-nya sudah mulai ke bawah, masih menjauh, artinya belum saatnya untuk average ya. Terus bagaimana dengan bandar lokal? Bandar lokal cenderung ngambil, ada pembuangan ya, 3 hari ini pembuangan. Poren kemarin sempat keluar 2 hari per hari ini ngambil. Poren sudah super kencang banget, poren kencang banget nih poren ya. Berarti ini harus ada banyak yang belum di ini ya. Ini juga sebentar ya. Berarti saya mau ngitung Antam nih. Antam udah ya. Bevin harga wajar. Terus tadi apa lagi? Toba ya harga wajar ya. Nanti kita bikinin harga wajarnya ya. Oke teman-teman, jadi bandar lokal lagi ngebuang dulu. Bandar poren kemarin sempat ngambil, mudah-mudahan dia mulai ditahan ya. Mulai ditahan di area PR-nya. Ada si ZPCC bagus. Kalau ZPCC yang nahan bagus, cuman ini CC per hari 15 aja ya. Dia bukan yang utama yang ngambil ya. Baik teman-teman, untuk Bevin seperti itu. Kita lihat posisi dulu deh Bevin seperti apa. Bevin 10 tahunan dalam posisi murah ya, supportnya ada di angka 805. Untuk 1 tahunan dulu, sebenarnya kalau 10 tahunan lagi posisi downtrend ya. 1 tahunan juga dalam posisi murah ya, murah banget dikit murah banget ya, karena ada support di angka 812-an ya, 805 lah. Untuk 5 tahunan dalam posisi agak murah gitu ya, cenderung dia tidak kuat untuk melewati tengahnya. Nah untuk 3 tahunan murah banget gitu ya, untuk 3 tahunan murah banget bisa menyuguh ke harga murahnya di 950 ya. Terus untuk 10 tahunan ya tadi saya bilang lagi agak murah, belum terlalu murah banget ya. Kalau murah banget mungkin bisa angka ke situ bisa, ya siapa tahu gitu kan. Ini mungkin bisa ke arah 820-an, kalau enggak ke arah 603-nya. Teman, kalau secara fundamental kuartal 2-nya ya ini masih di harga 1000. Kalau sekarang murah banget betul teman. Target saya aja 1050 teman, belum tercapai teman-teman ya. Salah bulan 10 nih. Saya tulis bulan 10 ya, udah sekitar hampir 1 bulanan ya, karena market lagi begini ya. Ini kan market kemarin bagus ya naiknya, ternyata market lagi jelek ya, udahlah gitu ya, ngikutin aja apa kata market ya. Kita tidak bisa, kalau sendirian tidak bisa teman-teman ya, bandar juga harus bergabung gitu kan. Kalau sendirian ya tidak bisa melawan market lah gitu ya, walaupun teman-teman miliaran mau dihajar sama market gitu kan. Oke teman-teman, untuk Bevin seperti itu. Kalau teman-teman kita nyakut di 940 di sini ya, area sini ya. Nah, area sinilah ya, area sini. Tenang aja teman-teman. 922-nya hanya terlewati saja juga bisa tercapai, dan target yang terkecilnya melewati aja angka 1000. Jadi 1000 aja hanya target untuk terlewati. Target utama saya ada di angka 1050 ya. Terus posisi teman-teman waktu ngambil 945 ya dalam posisi murah teman-teman, masuk dalam posisi murah ya. Coba 3 tahunan 945 pas di harga murahnya selama 3 tahunan ya. Untuk 1 tahunan jadi teman-teman 945 masih di harga murahnya. Kemarin juga 945 untuk 1 tahunan ya masih di harga murahnya ya. Dia kalau mau agak mahal dikit ya mungkin udah melewati garis tengah selama 1 tahun, itu baru mahal gitu ya. Nah harga wajar juga 1100 sama 1300, cuma belum di update lagi ya untuk harga wajarnya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya, nanti kita sambung lagi. Yang sudah dikasih tanda lope-lope itu cenderung sudah saya watchlist ya, tinggal teman-teman nanti tunggu saja. Selamat beraktivitas kembali untuk malam minggu ya, jangan lupa ngopi sama